Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan materi yang akan kami sampaikan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Arifin, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya ada salah satu anggota yang akan membakar materi mengenai laporan keuangan konsolidasi pemilikan tidak langsung dan memiliki saham secara bersama. Nah, langsung saja. Apa sih pemilikan tidak langsung itu? Nah, pemilikan tidak langsung itu adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain, namun tidak melalui kepemilikan saham secara langsung, melainkan melalui perusahaan anak. Nah, lebih jelasnya gini, investor dapat mempengaruhi dan mengendalikan perusahaan lain, tapi tidak secara sepenuhnya sahamnya secara langsung, melainkan melalui perusahaan anaknya. Nah, lalu ada susur indirect holding. Nah, susur indirect holding ini terbagi dua macam. Ada susur induk anak cucu dan ada susur afiliasi terkoneksi yang biasa disebut afiliasi terikat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Meskipun kepemilikan tidak langsung A atau C kurang dari 50%, laporan keuangan perusahaan C harus masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi A. Di dalam indirect holding ini, struktur induk anak dan cucu dan minoritasnya secara umum tidak langsung mempunyai hak laba bersih perusahaan cucu. Laba bersih sama dengan berapa persen kepemilikan minoritas dikali berapa persen kepemilikan anak terhadap cucu dikali laba bersih cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Permana. Saya ingin menjelaskan tentang struktur afiliasi terikat. Di sini PT A memiliki 80% dari PT B, sedangkan PT A memiliki 20% dari PT C, dan PT B memiliki 40% dari PT C. Secara tidak langsung, PT A memiliki 80% kali 40%, 32 anak saham PT C secara tidak langsung, sehingga jumlah saham PT A terhadap PT C sebesar 52% dan PT C harus masuk dalam laporan konsolidasi PT A. Dalam struktur ini, total kepemilikan PT A terhadap PT C harus di atas 50% dan PT A harus mengendalikan PT B. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan tidak langsung. Yang pertama, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang kedua yaitu pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang ketiga, hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian mutual holding. Mutual holding adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan induk pada perusahaan anaknya dan sebaliknya. Pada hubungan ini, laba rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba yang ditahan setiap perusahaan induk atau anak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Struktur mutual holding ada dua, yaitu yang pertama, saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Yang kedua, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai saham perusahaan induk yang dimiliki perusahaan anak serta saham anak yang dimiliki anak perusahaan lainnya. Nah, yang pertama ini kan saya jelaskan mengenai saham perusahaan induk yang dimiliki anak perusahaan. Saham perusahaan induk yang dimiliki anak perusahaan itu tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar. Dan maka dalam laporan konsolidasi keuangan tersebut, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari ekuitas stakeholder konsolidasi pada nilai biayanya. Dan yang kedua itu ada saham anak yang dimiliki anak perusahaan lainnya. Saham anak yang dimiliki anak perusahaan lainnya itu tidak akan diperlakukan sebagai saham treasury. Investasi ini akan dieliminasi bersama dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Dan yang terakhir itu ada hak kontrol yang diperoleh oleh mutual holding. Yang pertama itu ada pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat
perusahaan anak itu didirikan. Yang kedua itu ada pemilikan saham perusahaan induk setelah perusahaan itu berjalan. Terima kasih.